Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menolong kami, memelihara kami, menjaga kami ketika kami istirahat tidur. Di pagi yang teduh ini kami mengucap syukur Tuhan telah membangunkan kami kembali dan memberikan kami kesempatan untuk hidup di hari ini. Tuhan, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-15. Marilah kita membaca bersama-sama. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, jangan seperti Pilatus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman yang kita hidupi sekarang ini penuh dengan berbagai macam politik kotor, penistaan hukum, ambisi yang culas, dan juga kebobrokan moral. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit pemimpin negara, bahkan juga pemimpin agama mempraktekkan ketidakbenaran. Berbagai cara ditempuh untuk mempertahankan sebuah jabatan dan juga kenyamanan pribadi. Seperti yang dilakukan oleh Pilatus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pilatus adalah wali negeri pada waktu itu. Pilatus sangat tahu bahwa Yesus yang ada dalam pusaran pengadilannya adalah orang benar dan tidak bersalah. Tetapi sayang saudara-saudara, Pilatus tidak sepenuh hati membela Yesus. Kepentingan politik dan kuasa jabatan telah membelenggu dirinya, sehingga Pilatus tidak berani menyuarakan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran apa yang telah diketahui oleh Pilatus tentang Tuhan Yesus? Saudara, Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Jika kita bandingkan dalam Injil Matius 27 ayat 23. Bahkan pada ayat yang ke-19 dari pasal 27, Pilatus juga telah diingatkan oleh istrinya bahwa Tuhan Yesus adalah orang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pilatus juga tahu bahwa Yesus diadili karena Yesus telah difitnah. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, Pilatus juga tahu bahwa Yesus diserahkan karena imam-imam kepala dengki dan benci kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kebenaran-kebenaran yang telah diketahui oleh Pilatus dapat mendorong Pilatus untuk menyuarakan kebenaran. Tetapi Pilatus memilih untuk memuaskan hati banyak orang sehingga mengesampingkan kebenaran yang telah dia ketahui. Mengapa, saudara-saudara, Pilatus tidak menyuarakan kebenaran yang dia tahu? Karena dia ingin memuaskan hati orang banyak. Seperti yang saya katakan tadi, Pilatus ingin dilihat sebagai seorang pemimpin wali negeri yang memihak kepada rakyat atau kepada banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pilatus tidak menyuarakan kebenaran karena dia ingin mencari kenyamanan pribadi dan dianggap sebagai orang yang tidak bersalah. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 27 ayat 24. Pilatus mencuci tangannya
di hadapan rakyat banyak dan mengatakan bahwa dia tidak ingin disalahkan dengan semua yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hatilah dengan sikap seperti Pilatus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita sampai hidup dan memiliki karakter seperti Pilatus, yaitu demi menyenangkan hati banyak orang, demi menyenangkan orang-orang yang kita pimpin, kita mengabaikan kebenaran yang kita tahu. Jangan sampai supaya kita dilihat sebagai orang yang baik, supaya kita dinilai dan dianggap sebagai orang yang baik, kita tidak berani bertanggung jawab. Kita justru cuci tangan dari apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karakter seperti Pilatus ini tidak boleh dipelihara, baik dalam kehidupan kita pribadi maupun jika saat ini saudara sebagai seorang pemimpin apapun, pemimpin perusahaan, di bisnis, pemimpin agama, jangan sampai karakter Pilatus ini tumbuh dan subur dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani menyuarakan kebenaran yang kita tahu. Jika itu benar, katakan benar. Jika kita harus mengambil sebuah keputusan karena kita tahu bahwa itu benar, ambillah keputusan yang tepat. Jangan seperti Pilatus mengorbankan orang yang tak bersalah, yaitu Yesus, sekalipun dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Dan jangan juga kita seperti imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri, menuduh Yesus dengan tuduhan palsu dan menghasut banyak orang supaya membenci Yesus. Jadi saudara-saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menyuarakan kebenaran. Jika iya, katakan iya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita hari ini, mari suarakan kebenaran. Jika itu benar, katakan benar. Jika itu benar, lakukanlah dengan benar. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menginspirasi kita. Jangan kita hidup dan memiliki karakter seperti Pilatus, tetapi milikilah hidup yang benar dan karakter seperti Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan menyuarakan kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami melakukan firman-Mu. Kami yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menatalayani umat-Mu sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin di tempat kerja kami, di kantor, di mana saja. Tuhan tolong kami. Jauhkan kami dari karakter seperti Pilatus. Tetapi biarlah kami boleh berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran-Mu dan menyuarakan kebenaran-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tolonglah kami supaya kami boleh melakukan dengan setia. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solo Fides Sentani dan juga saudara-saudara kami yang dengan setia beribadah melalui renungan setiap pagi. Ya Tuhan, bimbinglah kehidupan kami hari ini. Berkatilah apa yang kami kerjakan dan usahakan. Berkati kehidupan rumah tangga kami,
anak-anak kami, dan juga dalam setiap pelayanan kami. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan Yesus kiranya akan menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang sedang ada dalam pergumulan, dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Yang berulang tahun, Tuhan berkati dengan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan kami dan juga pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka boleh memiliki hati yang bijaksana. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tetaplah semangat. Percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.